wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa. Saya dari kelas 95. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya mengenai benua dan samudra. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari benua dan juga samudra. Apa sih benua itu? Benua adalah bagian bumi berupa tanah atau daratan yang sangat luas dan juga memiliki karakteristik tertentu. Sedangkan menurut KBBI, benua adalah bagian bumi berupa tanah atau daratan yang sangat luas sehingga bagian tengah benua itu tidak mendapat pengaruh langsung dari angin laut. Sedangkan samudra, apa sih samudra itu? Samudra adalah hamparan air asin yang mengelilingi daratan atau benua. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai letak astronomis, batas benua, dan kondisi iklim dari benua Asia. Nah, yang pertama adalah letak astronomis. Benua Asia terletak pada 26 derajat BT sampai 170 derajat BB dan 11 derajat LS sampai 80 derajat LU. Batas-batas benua Asia, di sebelah utara ada Laut Arktik, di sebelah selatan ada Samudra Hindia, di sebelah timur ada Samudra Pasifik dan Selat Bering. Juga di sebelah barat ada Laut Merah, Laut Tengah, dan Pegunungan Ural. Sedangkan kondisi iklim dari benua Asia adalah iklim tropis. Ini terjadi pada Asia Tenggara dan Asia Selatan. Yang kedua ada iklim sedang atau subtropis, yaitu panas, gugur, dingin, dan semi. Yang ketiga ada iklim kontinental, kutub Asia bagian utara. Yang keempat ada iklim kontinental di Asia Tengah, dan yang kelima ada iklim gurun di Asia Barat. Setelah melihat peta yang ada di samping, kita mengetahui kawasan-kawasan benua Asia. Yang pertama, Asia Barat ada Armenia, Palestina, Irak, Israel, dan yang lainnya. Yang kedua, ada Asia Timur, yaitu Tiongkok, Korea, Jepang, Taiwan, Hong Kong, dan yang lainnya. Yang ketiga, di Asia Tengah ada Iran, Uzbekistan, Kazakhstan, dan yang lainnya. Yang keempat, di Asia Tenggara ada negara Myanmar, Thailand, Kamboja, Filipina, Laos, Vietnam, negara kita yaitu Indonesia, Brunei Darussalam, dan yang lainnya. Yang terakhir yaitu Asia Selatan, ada India, Pakistan, Bangladesh, Maladewa, dan yang lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sungai-sungai terpanjang yang ada di benua Asia. Apa aja sih? Nah, diantaranya yaitu Sungai Mekong. Sungai Mekong adalah salah satu sungai utama di dunia loh. Nah, Sungai Mekong ini merupakan sungai terpanjang ke-12 di dunia. Wilayahnya itu seluas 795.000 km persegi. Dari Tibet, sungai ini mengalir melalui Cina, Provinsi Yunnan, Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Selanjutnya, ada jenis-jenis tanah dan juga flora dan fauna di benua Asia. Jenis-jenis tanah di benua Asia ada tanah aluvial, tanah vulkanis, tanah latosol, dan tanah fadsol. Selanjutnya ada jenis-jenis flora dan fauna di benua Asia. Yang pertama ada Asia Utara. Floranya yaitu lumut, rumput, dan padang rumput, sedangkan faunanya ada beruang es dan serigala abu-abu. Yang kedua ada Asia Barat. Floranya yaitu pinus Aleppo, cistus, dan pohon mastik. Faunanya ada kucing pasir, jakal, dan gazelle. Yang ketiga yaitu Asia Timur. Floranya ada pohon ek, pohon palem, bambu, dan faunanya ada panda. Yang keempat atau yang terakhir Asia Selatan dan Asia Tenggara. Floranya adalah meranti, kayu jati, kayu cendana, dan karet. Sedangkan faunanya yaitu harimau, gajah, dan orangutan. Selanjutnya ada potensi sumber daya alam di benua Asia. Nah, yang pertama dalam bidang pertanian, Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Tiongkok, hasil utamanya itu adalah padi dan gandum. Penghasil buah-buahan yaitu Asia Tenggara, Thailand, dan Filipina. Hasil buah-buahannya itu adalah mangga, pepaya, dan juga nanas.
Sedangkan dalam bidang pertambangan, minyak bumi, minyak mentah, gas alam, batu bara, emas, timah, dan perak. Dan penghasil ikan yang ada di benua Asia itu adalah Tiongkok, Indonesia, Jepang, dan yang lainnya. Pembahasan terakhir tentang benua Asia itu adalah sumber daya manusia di benua Asia. Nah, sekitar 60% penduduk dunia dengan penduduk terbanyak di dunia yaitu Asia. Kepadatan penduduk di Asia itu sekitar 145 orang per kilometer. Tingkat pertumbuhannya itu 1,5%. Komposisi penduduk benua Asia adalah usia rata-ratanya 30,7 tahun, persentasenya 15-64 tahun, jenis kelaminnya 52% penduduk pria dan 48% wanita. Asia itu memiliki suku yang beragam, diantaranya adalah Melayu, Dravid, dan yang lainnya. Agama di benua Asia juga bermacam-macam loh, ada Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha. Masuk kepada pembahasan yang kedua yaitu samudra. Nah, di sini kita bisa lihat peta samudra yang ada di dunia. Nah, samudra adalah badan air yang menyusun sebagian besar siklus hidrosfer planet. Nah, lautan mengandung 97% air di bumi dan ahli kelautan menyatakan bahwa kurang dari 20% samudra dunia telah dipetakan. Nah, sama seperti benua, samudra juga memiliki beberapa samudra di dunia. Lalu ada apa aja sih samudra yang ada di dunia? Yang pertama ada Samudra Pasifik. Samudra Pasifik adalah samudra yang terbesar di bumi. Luasnya sekitar 166 juta kilometer persegi. Sepertiga permukaan bumi adalah Samudra Pasifik. Panjangnya mencapai 15.000 kilometer. Nah, di Samudra Pasifik pula Palung Mariana, laut yang terdalam terletak. Palung Mariana memiliki kedalaman 11.000 meter, lebih tinggi dari gunung tertinggi Gunung Everest dengan ketinggian 8.848 meter. Yang kedua ada Samudra Atlantik. Samudra Atlantik adalah samudra terbesar kedua di dunia. Luasnya sekitar 82.443.000 km persegi atau 1/6 luas permukaan bumi. Samudra ini terbentuk sekitar 200 juta tahun lalu ketika benua raksasa Pangea terpecah menjadi beberapa benua. Nah, Samudra Atlantik membentang dari utara hingga selatan bumi. Letaknya di antara benua Amerika, benua Eropa, dan benua Afrika. Lalu yang ketiga ada Samudra Hindia. Samudra Hindia adalah samudra terbesar ketiga di dunia. Luasnya itu sekitar 73,6 juta kilometer persegi atau 20% dari total luas samudra di bumi. Nah, Samudra Hindia ini membentang dari timur Afrika, selatan Asia, barat Australia, hingga utara kutub selatan. Letaknya sekitar garis khatulistiwa hingga selatan bumi, membuat suhu Samudra Hindia hangat. Masih lanjut ke yang keempat yaitu Samudra Antartika. Nah, Samudra Antartika juga dikenal dengan Samudra Selatan. Samudra ini mengelilingi kutub selatan. Perairan di kutub selatan baru diakui sebagai samudra pada 2000 yang lalu oleh Organisasi Hidrografi Internasional atau IHO. Samudra ini mengambil bagian selatan 3 samudra lain, yakni Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, dan Samudra Hindia. Suhunya sangat dingin dan mengelilingi dataran kutub selatan yang terdiri dari es. Masuk pada pembahasan samudra yang terakhir yaitu Samudra Arktik. Nah, Samudra Arktik adalah samudra yang terletak di kutub utara. Samudra Arktik adalah samudra yang terkecil di dunia dengan luas 14.090 km persegi. Daratan yang mengelilingi Samudra Arktik yakni Rusia, Kanada, lalu Denmark, Islandia, dan yang lainnya.
Sedangkan daratan kutub utara terletak di tengah-tengah Samudra Arktik. Selain itu, banyak juga lapisan es yang mengambang di atas samudra ini.